Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur di pembukaan Italia Trackler Counter Gambit teman-teman, dimana pembukaan ini sering ditanyakan oleh para pemain catur, khususnya yang memegang bidak hitam. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di videonya, dimana di jebakan yang pertama ini yaitu adalah E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan gajah C4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Italia. Kuda F6, dan ini pertahanan 2 kuda dan kuda G5. Nah teman-teman, di pose seperti ini banyak sekali yang kebingungan, dimana serangan putih itu sangat brutal teman-teman, dikarenakan pion di petak F7 itu sedang diancam 2 kali pakai kuda dan serta gajah teman-teman. Nah maka dari itu di pose seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah ke C5. Dan apabila kuda pukul pion mengancam menteri sekaligus beteng, maka di sini ada gajah pukul pion, skak. Dan apabila raja pukul gajah, maka kuda pukul pion, skak. Dan di jebakan yang pertama ini yaitu adalah raja E1 dan menteri H4, skak, G3 menutup, dan di sini ada kuda pukul pion dan pion pukul kuda dan menteri pukul beteng, skak. Dimana di posisi seperti ini teman-teman, hitam lebih diunggulkan. Raja E2 dan kuda ke D4, skak, raja E3 dan menteri pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam diunggulkan kualitas perwira menteri teman-teman. Dan ini juga ada ancaman skakmat di petak F3. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul beteng, maka ada kuda E4 dan ini adalah open skak, dan raja E2 dan menteri F2, skak, raja D3 dan kuda ke B4, skak. Nah teman-teman, di pose seperti ini raja cuma ada satu jalan, yaitu adalah raja pukul kuda. Dan setelah menteri F4, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, dan gajah C4, kuda F6, dan kuda ke G5. Nah teman-teman, ada sedikit tambahan dari saya di posisi seperti ini. Untuk menghindari jebakan ini adalah ada ke D3 dan gajah ke C5, rokat pendek, H6, dan C3, dan D6, beteng E1, dan rokat pendek. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kedua posisi masih imbang dan masih aman lah dari serangan teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di jebakannya teman-teman. Dan kuda G5 dan gajah ke C5 dan kuda pukul pion dan gajah pukul pion, skak, raja pukul gajah, dan kuda ke pukul pion. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang kedua yaitu adalah raja F1 dan menteri H4, dan ini jelas ancaman skakmat teman-teman. Dan di posisi seperti ini G3 untuk mengancam menteri, dan menteri ke F6, skak,
Raja G2, dan Menteri F2 skak. Raja H3, D5 skak, dan Menteri G4 penutup. Dan gajah pukul Menteri skak, Raja pukul gajah, dan Menteri G2. Dan jelas ini ada ancaman skakmat teman-teman. Dan gajah ke D3 dan H5 skak, Raja H4, dan Menteri pukul beteng. Dan ini ada juga ancaman skakmat teman-teman. H3 dan Raja pukul kuda, gajah pukul kuda, dan Menteri pukul gajah skak, G4, dan Menteri F4. Dan ini juga ancaman skakmat teman-teman. D4, maka G5 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 ini teman-teman. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan Raja H4, maka ada Menteri F6 skak, Raja H5, dan Menteri pukul kuda skak, Raja H4 kembali, dan G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan Menteri E2, maka ada kuda D4 mengancam Menteri, dan Menteri E1, dan Menteri pukul Menteri skak, dan Raja pukul Menteri, dan kuda pukul pion skak. Dan jelas di posisi seperti ini ada satu beteng yang akan kita dapatkan. Dan Raja E2, maka D5 mengancam gajah, dan apabila gajah pukul pion, maka di sini ada kuda F6. Dan setelah kuda A3 untuk menukarkan pertukaran kuda, dan di sini ada gajah G4 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, gajah F3 menutup, maka gajah pukul gajah skak, dan pion pukul gajah, dan kuda D4 skak, Raja F2, dan Raja pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam diunggulkan satu pion dan juga posisi perwira teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan Raja F2, maka di sini ada kuda pukul beteng, dan apabila kuda pukul beteng, maka kuda pukul gajah B3, dan kuda ke B4, dan gajah B2, maka kuda ke D3 skak. Dan jelas di sini juga mengancam gajah. Raja G3, dan kuda pukul pion, dan pion pukul kuda, gajah E6, dan gajah pukul pion, beteng ke E1, dan roket panjang. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kuda putih sudah terjebak. Dan apabila beteng pukul kuda, maka gajah pukul pion, dan beteng E3, dan gajah A2, beteng E7, dan beteng pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah unggul dua pion teman-teman. Nah oke, sekarang kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul beteng,
maka kuda pul gajah dan beteng F1, dan kuda pul beteng, kuda F7, dan kuda F4 skak, raja E3, dan raja pul kuda G3, maka kuda ke C2 skak, raja E4. Nah teman-teman, di pose seperti ini sudah mutlak keunggulan ada di tangan hitam. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan kuda ke F6, kuda G3, dan gajah C5, dan kuda pukul pion, dan gajah pukul pion skak, dan raja pukul gajah, kuda pukul pion skak. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang ketiga ini ada raja F3, dan di sini ada menteri F6 skak. Dan apabila di pose seperti ini putih menjawab dengan raja pul kuda, maka D5 skak dan gajah pul pion. Menteri F4 skak, raja D3, dan menteri ke D4 skak, raja E2, dan menteri pul gajah, dan kuda ke G5, dan menteri pul pion skak, raja D3, dan menteri D5 skak, raja E2 kembali, dan gajah G4. Nah teman-teman, di pose seperti ini menteri putih akan terjatuh. Raja F2, maka gajah pul menteri dan beteng pul gajah. Dan di pose seperti ini teman-teman, sudah mutlak hitam diunggulkan kualitas perwira menteri teman-teman. Dan perwira semua dari putih itu masih ada di belakang. Dan dipastikan hitam akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini ada E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan kuda F6, kuda G5, dan gajah C5, dan kuda pukul pion, dan gajah pukul pion skak, dan raja pukul gajah, kuda pukul pion skak. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang keempat ini yaitu adalah raja E2, dan di sini ada menteri H4, dan apabila menteri E1 langsung ngajak pengaduan menteri, maka di sini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri G4 skak, raja F1, maka kuda pukul pion skak. Nah teman-teman, di pose seperti ini menteri pukul kuda dan menteri pukul gajah skak, raja E1, maka menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di pose seperti ini hitam sudah unggul 2 pion teman-teman. Dan raja putih tidak dapat rokade. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 teman-teman. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila dijawab dengan G3, maka ada kuda pukul pion skak dan pion pukul kuda, dan menteri pukul gajah skak, D3, dan menteri pukul kuda. Di pose seperti ini hitam juga masih unggul 2 pion teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-5. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini ada E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan kuda F6, kuda G5, dan gajah C5, dan kuda pukul pion, dan gajah pukul pion skak, dan raja pukul gajah, dan kuda pukul pion skak. Nah teman-teman, untuk di jebakan yang ke-5 ini ada raja E3,
Dan di sini ada menteri H4, G3, dan kuda pukul pion, dan pion pukul kuda. Dan menteri D4, sekak, raja F3, dan rokat pendek. Nah teman-teman, tipe seperti ini kuda tidak dapat kabur kemana-mana dikarenakan sedang dipin oleh beteng teman-teman. Dan beteng H4 mengancam menteri, maka E4 sekak dan raja G2. Dan setelah menteri pukul gajah, nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11 teman-teman. Nah di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja G2, maka ada menteri pukul gajah. Dan setelah kuda G5, maka menteri D5 sekak, kuda F3 menutup, dan kuda D4 menyerang kuda 2 kali, beteng F1, dan D6. Kuda ke C3 mengancam menteri, maka menteri C6, D3, dan gajah G4. Kuda M4 menutup jalur menteri, maka gajah pukul kuda, sekak, dan beteng pukul gajah, dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam unggul kualitas perwira dan juga jumlah pion teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang terakhir ini ada E4, E5, kuda F3, kuda ke C6, gajah C4, dan kuda F6, kuda G5, dan gajah C5, dan kuda pukul pion, dan gajah pukul pion, dan raja pukul gajah, dan kuda pukul pion, sekak. Dan di jebakan yang ke-6 ini, ataupun yang terakhir, itu ada raja G1 teman-teman. Nah di posisi seperti ini ada menteri H4 dan G3, maka kuda pukul pion, dan pion pukul kuda, dan menteri pukul pion. Dan raja F1, D5 mengancam gajah, dan gajah pukul pion, dan gajah H3 sekak, dan beteng pukul gajah, dan menteri pukul beteng sekak, raja G1, dan beteng F8. Kuda G5, maka menteri G3 sekak, dan gajah G2, dan menteri pukul kuda. Di posisi seperti ini teman-teman, hitam unggul 2 pion bebas, dan perwira dari putih itu masih di belakang semuanya. Nah oke, sekarang kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja E2, maka kuda ke D4, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul beteng, maka kuda pukul beteng, D3, dan D5 mengancam gajah sekaligus mengaktifkan gajah terang teman-teman. Dan gajah pukul pion, gajah G4 mengancam menteri, menteri F1, dan roket panjang, gajah M4, dan kuda G3, dan pion pukul kuda, dan menteri pukul pion, skak. Dan menteri G2 langsung menutup, dan menteri E1 skak, raja H2, dan menteri H4 skak, raja G1, maka barulah beteng pukul kuda. Dan setelah gajah pukul kuda, maka pion pukul gajah, dan menteri pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini mungkin putih kelihatannya unggul perwira, tetapi di posisi seperti ini teman-teman, hitam lebih diunggulkan. 2 pion bebas di petak H7 serta G7 teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja pukul kuda,
maka Menteri Pul Gajah. D3 dan Menteri D5 skak Raja G1. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga kuda putih itu terjebak. Dan dipastikan hitam akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request lainnya silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.